Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasman, NIM 2300184046. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tugas proyek saya, tugas akhir saya dari matkul KK, yaitu dengan materi atau judul yaitu tentang ransomware. Apa sih ransomware itu? Ap- Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi file korban, membuat file tersebut tidak dapat diakses. Penyerang kemudian menuntut pembayaran, biasanya dalam bentuk mata uang kripto seperti Bitcoin. Jenis-jenis ransomware. Yang pertama itu ada crypto ransomware yang mengenkripsi file penting seperti dokumen, database, dan lain-lain dan menuntut tebusan untuk dekripsi. Seperti kasus kemarin yaitu Bjorka yang menyerang eh, institut instansi Kominfo. Yang kedua itu Laker ransomware mengunci seluruh akses ke perangkat, mencegah pengguna masuk ke desktop. Jadi kita itu contohnya itu kita tidak bisa mengakses perangkat atau laptop ketika kita mau menggunakan karena dikunci. Yang ketiga itu scareware yang menampilkan peringatan palsu tentang virus infeksi untuk memeras pembayaran. Yang keempat yaitu adalah mengancam akan membocorkan data rahasia korban ke publik jika tebusan tidak dibayar. Contoh kasus. Yang pertama itu WannaCry 2017 ini merupakan kasus ransomware terbesar, salah satu terbesar di dunia. Serangan global yang menginfeksi lebih dari 200.000 komputer di 150 negara menggunakan celah keamanan Eternal Blue. Yang kedua itu Petya atau NotPetya varian, berbahaya yang tidak hanya mengenkripsi data tapi juga merusak masterboard record atau disingkat MBPR, membuat sistem mati total. Yang ketiga itu Lucky, menyebar luas melalui lampiran email palsu atau invoice yang berisi dokumen Word dengan makro jahat. Yang biasa itu anunya udah di Metasploit, udah disisipin kode-kode jahat. Yang keempat yaitu Ryuk, dikenal menargetkan organisasi besar atau big game hunting seperti rumah sakit dan pemerintahan dengan permintaan tebusan sangat tinggi. Software atau hardware yang digunakan ransomware untuk penyerangan. Yang pertama itu adalah Rust Builders, software pembuat ransomware instan yang disediakan oleh sindikat kriminal ransomware as a service. Yang kedua ada Exploit Kits, merupakan perangkat lunak otomatis untuk mencari celah keamanan sistem. Contoh Eternal Blue atau Metasploit. Yang ketiga adalah Post Explosion, tools software untuk bergerak di dalam jaringan setelah berhasil masuk. Yang contoh itu adalah Cobalt Strike dan Empire. Yang keempat yaitu Command dan Control C2, tersingkat C2. Server pusat yang digunakan penyerang untuk mengirim perintah jarak jauh ke komputer korban. Cara pencegahan serangan ransomware yang pertama itu adalah backup data rutin, terapkan aturan 3-2-1 banding 1. Yang tiga itu salinan data, di dua itu media berbeda, yang satu itu disimpan offline agar tidak ikut tereksekusi. Yang kedua itu adalah update dan patch, selalu memperbarui OS dan aplikasi. Celah lama, celah lama keamanan lama seperti pada kasus WannaCry adalah pintu masuk utama. Hindari email phishing, jangan pernah klik tautan atau lampiran dari pengirim tak dikenal. Verifikasi alamat email pengirim. Yang terakhir adalah proteksi endpoint. Gunakan antivirus, anti malware yang terupdate dan deaktifkan firewall pada jaringan Anda.
Referensi dan sumber data. Yang pertama itu adalah dari BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Laporan tahunan monitoring keamanan cyber, pedoman penanganan insiden sebagai referensi konteks keamanan di Indonesia. Yang kedua itu Microsoft Security Response Center. Yang ketiga adalah JISA atau Cyber Security dan Infrastructure Security Agency. Dan terakhir adalah CERT Indonesia. Eh, Sekira karena yang diminta cuman ada lima poin penting untuk menjelaskan apa itu ransomware. Yang pertama itu apa itu ransomware, jenis ransomware. Nah, di sini juga saya akan menambahkan eh, pendukung materinya. Ya, yang pertama itu saya ingin menjelaskan tentang sejarah ransomware. Di sini saya membuka dari apa sejarah ransomware, sejarah ransomware dari sdfid.id. Sejarah ransomware awal. Ransomware dapat ditelusuri kembali pada tahun 1989 ketika seorang peneliti keamanan bernama Joseph Pop menciptakan sebuah program yang dikenal sebagai AIDS Trojan atau PC Cyborg. Program ini dibagikan kepada ribuan orang melalui disket yang didistribusikan di konferensi AIDS di Afrika. Setelah itu, file pada disket tersebut mengenkripsi file-file pada komputer yang terinfeksi dan menuntut pembayaran untuk memberikan kunci dekripsi. Namun, program ini tidak menyebar secara luas mendunia serta tidak menimbulkan dampak besar pada tahun 1989-an. Sejarah perkembangan ransomware pada tahun 2000-an. Pada tahun 2000-an, perkembangan ransomware mulai meningkat dengan munculnya varian baru yang menyebar melalui metode yang lebih canggih dibandingkan dengan varian sebelumnya. Beberapa varian ransomware yang menjadi perhatian pada tahun 2000-an adalah CryptoLocker. Ransomware yang pertama kali muncul pada tahun 2013 yang menyebar melalui email, spam dan phishing gitu. Yang kedua adalah CryptoWall. Ransomware ini muncul pada tahun 2014 dan menyebar melalui email, spam, phishing, dan exploit. CryptoWall mengenkripsi file-file pada komputer yang terinfeksi dan menuntut pembayaran untuk memberikan kunci dekripsi. Yang ketiga itu Tesla Crypt. Ransomware ini muncul pada tahun 2015 dan menyebar melalui exploit kit dan perangkat lunak yang dicuri. Tesla Crypt mengenkripsi file-file pada komputer yang terinfeksi dan menuntut pembayaran untuk memberikan kunci dekripsi. Ransomware ini juga menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan dan individu yang terkena dampak pada tahun 2000-an. Ransomware juga mulai menyebar ke perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Perkembangan ransomware saat ini ransomware, ransomware saat ini terus berkembang menjadi ancaman yang semakin serius bagi perusahaan dan individu. Beberapa varian ransomware yang menjadi perhatian saat ini. Yang pertama itu Ryuk. Ransomware ini muncul pada tahun 2018 menyebar melalui metode phishing dan exploit kit. Yang kedua itu Maze. Ransomware ini muncul pada tahun 2019 menyebar melalui metode phishing dan exploit kit juga. Yang ketiga itu Egregor. Ransomware ini muncul pada tahun 2020. Ini baru 5 tahun yang lalu menyebar melalui metode phishing dan exploit kit. Ada Doppelganger, ada Doppelganger yang muncul pada tahun 2020 sama dengan Egregor. Contoh kasus ransomware, di sini tadi saya sudah menyebutkan yang pertama itu ada WannaCry. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih detail. WannaCry adalah tentang kasusnya. WannaCry adalah sebuah varian ransomware yang menyebar pada tahun 2017 yang menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan dan individu yang terkena dampak virus WannaCry. Menyebar melalui eksploitasi kerentanan yang terdapat pada sistem operasi lama dan memerlukan interaksi dari pengguna untuk menyebarkan dari diri karena program sebagai Word. Nah, di sini ada menjelaskan kerentanan yang terdapat pada sistem operasi lama.
Nah, dan di situ ya, di sini menjelaskan kerentanan yang terdapat pada sistem operasi lama. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang cara mencegah serangan ransomware. Jadi kita harus selalu mengupdate OS kita. Pada tanggal 12 Mei 2017, operator telekomunikasi di Spanyol Telefonica melaporkan telah terkena serangan WannaCry. Kemudian sejumlah rumah sakit dan klinik Inggris juga melaporkan adanya serangan serupa. Keberhasilan WannaCry disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu mengeksploitasi kerentanan yang terdapat di banyak PC yang menggunakan sistem operasi lama yang sudah tidak didukung pembaruan upgrade, dan karena itu rentan terhadap serangan malware. Korban serangan cyber ransomware WannaCry meliputi badan pemerintah, rumah sakit, dan perusahaan mulai dari yang berada di Rusia, Jerman hingga Indonesia. Petya Not atau NotPetya, Petya NotPetya adalah varian ransomware yang menyebar pada tahun 2016 dan 2017. Virus Petya adalah ransomware yang mengenkripsi file-file pada komputer yang terinfeksi dan menuntut pembayaran untuk memberikan kunci dekripsi. Namun, jumlah tebusan dikumpulkan Petya hanya sedikit karena membuat ransomware terkesan tidak niat mencuri uang dan metode pembicaraan ribet. NotPetya adalah malware perusak yang menyamar menjadi ransomware Petya dan digunakan oleh tersangka. Virus NotPetya menargetkan sistem Windows dan mengenkripsi serta meminta imbalan atau tebusan pembayaran Bitcoin. Kedua ransomware ini menyebar melalui metode phishing dan SpotKit, menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan dan individu yang tidak lengkap. Yang ketiga itu adalah Laki adalah sebuah varian ransomware yang menyebar pada tahun 2016 dan menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan individu. Virus Laki menyebar melalui metode phishing dan mengenkripsi file pada komputer yang terinfeksi dan menuntut pembayaran untuk memberikan kunci deskripsi. Pada 2012, serangan laki berhasil mengunci komputer sistem BBM dan membuat sejumlah pasukan bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar dari Florida hingga Virginia hampir menyaring. Badan Federal Amerika Serikat juga pernah memberikan peringatan tentang upaya penjahatan cyber yang melakukan pemerasan dengan mengacak data sistem perawatan kesehatan Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengunci informasi rumah sakit. Microsoft juga menyediakan catatan tentang ransomware laki dalam laporan keamanan digital Microsoft Word pada tahun 2021 dan memberikan tips untuk melindungi dari serangan ransomware dan pemerasan. Di sini juga saya akan menjelaskan proses penyerangan ransomware. Dari saya di sini langsung searching pada ChatGPT. Yang pertama itu infeksi awal, korban membuka email phishing, link berbahaya, file lampiran seperti PDF, zip, exe, atau gambar, bisa juga jadi gambar, atau lewat software bajakan yang website berbahaya dan RDPH. Kalau software bajakan ini biasanya kita downloadnya lewat Google, itu yang ilegal. Yang dua, eksekusi malware. File ransomware dijalankan tanpa disadari malware mulai aktif di sistem. Jadi file ransomware dijalankan tanpa disadari. Jadi kayak ketika kita mengklik sebuah file yang telah dikirim oleh penyerang. Yang kedua itu eksplorasi sistem. Ransomware memindai file penting, dokumen, foto, atau database, kadang mematikan antivirus dan backup. Yang keempat, enkripsi data. File korban dienkripsi tidak bisa dibuka. Ekstensi file biasanya berubah. Muncul pesan tebusan dan soundnote. Diminta bayar pakai Bitcoin atau kripto dalam batas waktu dan diberikan batas waktu. Yang keenam, ancam tambahan modern ransomware, data dicuri dulu, double extortion. Jika tidak dibayar, data dipublishkan. Nah, ini seperti kasus kemarin ya, Bjorka menyerang instansi pemerintah Indonesia. Jadi dia itu
nge-spill atau mempublishkan data-data yang telah dia curi. Yang ketujuh adalah pembulian dan kerugian korban membayar tidak dijamin ketik mau bayar pun ya mau bayar pun tidak dijamin bayar kembali, restore dan backup atau kehilangan data permanen. Intinya ransomware yaitu infeksi, enkripsi data dan mental tebusan. Ini 13 serangan ransomware terbesar dalam sejarah. Ada Mockit, 13 serangan ransomware terbesar dalam sejarah. Ada Mockit jenis serangan ransomware yang sekitar Zero Day pada perangkat lunak transfer file tahun 2023 penyerang grup ransomware cloud. Perusahaan target beragam termasuk beberapa organisasi dan lembaga pemerintah. Dampak monitor tuntutan tebusan mencapai ratusan juta dengan laporan kebocoran data yang meluas. Ini pada Mei 2023, kelompok ransomware Cloud melancarkan serangan signifikan yang menargetkan perangkat lunak MOVEit. Ini baru 2 tahun yang lalu ya, MOVEit transfer. Sebuah alat yang banyak digunakan untuk mentransfer file yang aman. Penyerang mengeksploitasi kerentanan zero day dalam perangkat lunak tersebut memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses tanpa izin ke data sensitif berbagai organisasi termasuk entitas pemerintah, universitas, dan perusahaan swasta. Cloud tidak hanya mengenkripsi file tetapi juga mengekstrak informasi sensitif, termasuk pada data pribadi karyawan dan lain. Yang ke-12, yang kedua, dua yaitu Black Cat atau PHV yang serangan ransomware as a service plus 2021 sampai sekarang pelakunya tidak diketahui, diyakini sebagai kelompok operator ransomware berpengalaman. Perusahaan target berbagai sektor termasuk layanan kesehatan dan infrastruktur. Dampak moneter, kerugian diperkirakan melebihi 30 juta dolar dengan tuntutan tebusan yang signifikan dilaporkan. Sejak kemunculan pada tahun 2021, Black Cat juga dikenal sebagai ALPHV dengan cepat mendapatkan kelas guru karena mendekatkannya yang canggih terhadap serangan ransomware dengan menggunakan model RAAS atau Ransomware as a Service. Black Cat memungkinkan afiliasi untuk melakukan serangan sambil berbagai keuntungan dengan pengembang. Ransomware ini dikenal karena penggunaan teknik enkripsi tingkat lanjut yang mampu berjalan di berbagai sistem operasi termasuk Windows dan Linux. Dan ada Doppelganger pada 2019 sampai sekarang penyerangnya itu adalah grup Doppelganger. Dan serangan ransomware spear phishing kerentanan belum ditambal. Dampak moneter diperkirakan mencapai puluhan juta euro. Europol melakukan setidaknya 40 juta euro. Targetnya itu adalah termasuk kota Torrance, CIA, Pemex, perusahaan minyak Meksiko, dan rumah sakit universitas di Roosevelt. Yang ke-10 yaitu adalah Ryuk seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Muncul pada tahun 2018 sampai sekarang penyerang tidak jelas, kemungkinan berbagai kelompok yang menggunakan malware Ryuk atau Wizard Spider Rusia. Perusahaan target beragam Perusahaan target beragam berbagai besar di bidang perawatan, kesehatan, dan pemerintah daerah. Memang pemerintah daerah, instansi dari pemerintah selalu menjadi eh, tempat penyerangan dari para Black Hat. Dampak moneter, beberapa sumber mengklaim mereka telah menghasilkan lebih dari 150 juta. Tuntutan tebusan individu dilaporkan berkisaran antara 15 hingga 500 Bitcoin. Ada jalur pipa kolonial, ada refill Sodinophobia, ada networker UCSF, Kepentingan, Samsung,
ada Lucky, ada Expert, Notepad-nya, ada WannaCry, ada CryptoLocker. Yaitu sama saya tidak bisa jelaskan lebih lanjut karena sudah kalau saya jelaskan nanti kepanjangan. Karena kepanjangan, kesimpulannya yaitu serangan cyber tidak akan dimusnahkan selama masih kan eh, eh, karena karena selalu ada karena karena perkembangan tools-tools alat-alat untuk menyerang itu selalu berkembang dari tahun ke tahun. Jadi saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.